Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, Sosiologi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farouk Alam, Sosiologi B dengan NIM 1208030071. Di sini saya akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran menurut bahasa berarti keserupaan atau berdekatan. Tidak selamanya Al-Quran itu dikemukakan dengan jelas, tetapi ada kalanya terlihat samar dan abstrak. Disimpulkan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang menggali hubungan Al-Quran antara ayat dengan ayat yang lain atau dengan surat yang lain. Munasabah Al-Quran mempunyai macam-macam munasabah Al-Quran. Itu menurut para ulama umumnya sepakat bahwa hubungan antara ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya yang berfungsi baik sebagai penekanan, lanjutan dan penjelasan, pengecualian dan pembatasan, menengahi dan mengakhiri pembicaraan. Contoh surat An-Anfal ayat 5 dengan ayat sebelumnya. Munasabah antara kedua ayat itu tergambar oleh adanya perbandingan antara ketidakrelaan para sahabat terhadap harta rampasan yang dibagi oleh Rasulullah SAW, keengganan keluar rumah untuk berjihad, padahal dalam perbuatan itu mengandung arti kemenangan, pertolongan, perolehan harta rampasan, dan kebangkitan agama Islam. Yang kedua ada munasabah antara surat-surat. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lainnya. Yang kedua, ada penutup suatu surat dengan pembukaan suatu surat berikutnya. Dan yang terakhir, munasabah antara awal dan akhir suatu surat. Pertama, saya akan membahas surat satu dengan surat yang lainnya. Dalam contoh, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bermakna berisi pujian, mohon ampun, dan doa. Lalu setelah surat Al-Fatihah, terdapat surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kebesaran Allah seperti mukjizat, hukum sholat, hukum-hukum yang lain, cara kita berdoa. Jadi kesimpulannya, isi dari surat Al-Fatihah itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah. Yang kedua ada munasabah penutup suatu surat dengan pembukaan suatu surat. Munasabah bentuk ini dapat dilihat di antara awal surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Munasabah antara kedua surat ini terlihat oleh karena adanya manusia yang memohon hidayah, jalan lurus kepada Tuhan. Permohonan itu kemudian dijelaskan dan diperinci oleh surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 bahwa jalan lurus itu adalah Alkitab atau yang biasa kita sebut Al-Quran. Yang ketiga ada munasabah awal dan akhir uraian suatu surat. Contohnya surat Al-Qasas. Kisah yang berisi profetik ini diawali oleh kegigihan perjuangan Nabi Musa menghadapi kekejaman Fir'aun. Musa berhasil keluar dari kota berbahaya Mesir berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi ancaman kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian di puncak surat ini dikisahkan bahwa Musa tidak akan menolong orang-orang berdosa, dan di ujung suratnya Nabi Muhammad tidak diperkenankan menolong orang-orang kafir. Yang terakhir ada metode menggali munasabah. Syarat khusus ini penting dimiliki oleh orang yang berminat meneliti munasabah ayat-ayat di Al-Quran, karena tertib surat dan ayat-ayat Al-Quran disusun berdasarkan taufiki. Tidak diperkenankan seseorang melakukan berdasarkannya rekaan atau dugaan-dugaan tanpa mengacu pada tertib taufiki apa adanya. Karena itu penggalian harus bertumpu pada metode ini dengan tepat. Itu ada 4. Yang pertama, hendaknya memperhatikan tujuan yang akan dituju. Yang kedua, hendaknya memperlihatkan inti uraian dari surat-surat tersebut yang akan dibahas. Yang ketiga, memperhatikan tingkat uraian dengan mencari apakah ada hubungan atau tidak. Dan yang terakhir, ketika menarik konklusi, perlu diperhatikan ungkapan yang terkesan berlebihan. Itu tidak perlu dipakai. Keempat langkah ini merupakan cara terbaik untuk menetapkan atau mencari adanya hubungan antar surat atau antara ayat di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya teman-teman, munasabah Al-Quran adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu ulumul Quran yang mempunyai manfaat agar umat muslim tahu bagian dari Al-Quran yang kurang jelas akan dijelaskan di surat lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.